Background saya ya, saya dilahirkan di keluarga yang nggak kurang ya. Saya sekolah di luar negeri, di Singapura, terus di Australia. Habis itu saya kerja sebagai programmer 2 tahun di Australia. Waktu itu gaji saya mungkin sekitar 3 ribuan. Tapi karena satu hal dan lain tidak dapat dilanjutkan, saya mesti balik ke Indonesia gitu. Waktu di Indonesia saya balik ke Jakarta tahun 2003 karena papa saya itu dagang di Tanah Abang. Saya diminta papa saya, kamu ke Tanah Abang aja, ngapain kerja sama orang gitu. Ya udah, saya masuk ke Tanah Abang. Itu di tahun 2003-2004. Saya masuk Tanah Abang dan berjalan udah 20 tahun. Sebagai pedagang, saya jual baju ya. Kalau dagang di Tanah Abang ya mungkin cuma duduk di toko yang 2x2, ngomongnya cuma boleh Pak, boleh Bu gitu. Saya waktu itu saya sempat bikin program untuk toko saya, bikin program pembukuan supaya bisa kontrol bisnis di toko papa saya. Kalau saya look back ya, lihat balik sewaktu saya kerja, ya kerja kantoran, ya saya mungkin ikutin arahan bos ya, ikutin arahan supervisor, maunya gimana ya saya kerjain gitu. Tapi dari dulu saya orangnya memang oke, maksudnya bisa berteman, tapi saya bukan orang yang ekstrovert, saya orangnya introvert, tapi saya bisa bergaul gitu. Introvert dalam arti kalau di group setting, saya bukan orang yang bicara banyak, saya orang yang paling dengerin gitu. Saya orangnya tuh lebih ke yang santai sebenarnya. Kalau misalnya masalah kerjaan, saya pasti kerja. Jam kerja saya pasti kerjain tuh. Kalau ada kerjaan saya pasti kerjain. Cuma kalau udah beres ya udah, saya milih santai. Tapi saya tuh lebih milih work smart daripada work hard. Jadi saya milih kalau ada bisnis gimana caranya gue bikin suatu problem solving atau sistem yang supaya gue nggak kerja keras. Makanya gue bikin program buat toko gue. Ya, mimpi saya paling besar itu mungkin besarin anak, terus keliling dunia itu. Mungkin karena waktu itu saya di ruang lingkup sebagai seorang pedagang baju di Tanah Abang gitu, saya merasa gak ada jalan yang bisa memberikan saya mimpi yang lebih besar. Saya merasa saya backgroundnya komputer, sekarang saya dagang baju, ya paling buka toko lebih banyak gitu atau perbanyak customer. Dan itu saya lakukan. Kalau sebagai pedagang atau pebisnis, kan kita ada yang namanya modal ya. Ada uang, saya beli barang, dan ada masa-masa tertentu kebanyakan uang dari saya itu ada di barang daripada di rekening gitu. Ada masa saya mesti bayar nota, bayar hutang, dan saya cek rekening saya itu mendekati nol, bahkan nol. Itu mungkin momen-momen yang moment of truth kali ya bagi saya. Kenapa gue kerja keras banget, gue udah sistematik, udah do my best di bisnis gue, tapi rekeningnya masih mengarah ke nol gitu. Bukan berarti saya waktu itu kesusahan ya, meskipun rekening mendekati nol. Puji Tuhan, saya selalu cukup gitu. Cukup untuk nyekolahin anak, cukup untuk biaya hidup, tapi ya kita nggak ada saving. Mungkin waktu itu saya belum kenal tentang keuangan banget, saya belum kenal financial keuangan tuh gimana ngaturnya. Ya mungkin salah satu poin. Jadi pas COVID itu saya tahu nggak bisa begitu-begitu terus. Jadi saya bukannya mencari bisnis baru karena saya tahu saya nggak ada modal lebih untuk memulai bisnis baru. Jadi yang saya lakukan itu bukan dari segi bisnis, tapi segi karakter. Jadi saya belajar gimana upgrade diri. Saya belajar pas zaman COVID ya. Saya belajar dengerin podcast, lihat YouTube, gimana character building. Jadi waktu itu gue dengar kalau situasi tidak berubah, yang kita harus berubah. Kebetulan insurance plan saya udah kurang cocok, saya mencari, dan kebetulan ada orang yang saya kenal udah lama di financial advisor, dan saya panggil dia, datang, terus habis itu saya masuk dengan dia, saya beli protection sama dia. Tapi setelah itu dia datang lagi, dia menawarkan, kamu bisa membantu 2 atau 3 keluarga, kamu bisa dapat free premium buat polis kamu sendiri. Dan waktu itu saya tanpa pikir panjang, saya oke aja gitu. Setelah saya masuk ke komunitas Samudra, saya datang ke kantor, saya lihat orang-orangnya, mereka sharing apa yang mereka lalui. Mereka bisa mulai dari hidup mereka yang mungkin secara financial nol. Secara hidup mereka mungkin backgroundnya medium atau low ya, tapi mereka bisa berhasil di bisnis insurance gitu. Itu yang membuat saya tertarik sih. Sebenarnya saya juga mesti rubah mindset saya sendiri sih, karena saya tahu saya bukan orang sales, saya orang yang di belakang komputer ya, programmer gitu. Saya orang yang technical, bukan seorang sales, nggak pinter ngomong. Saya merasa saya benar-benar inadequate sih untuk menjalankan insurance business.
karena mesti berhadapan dengan orang lain, mesti terangkan produknya, mesti prospecting gitu ya. Keraguan pasti ada ya. Saya pikir dalam segala bisnis pun pasti ada keraguan gitu. Meskipun saya buka toko lama di Tanah Abang gitu, tahun berikutnya pasti ada keraguan apakah barang yang saya beli ini bisa laku gitu. Pas saya mulai di bisnis ini juga sama gitu. Bisa ya gue jualan gitu. Mencari cara lah gimana supaya saya bisa jualan dengan dengerin leader kita caranya gimana. Terus kita juga pakai cara kita sendiri yang nyaman gimana gitu. Kalau misalnya kayak ada tembok nih, kenapa nggak bisa jualan ya? Waktu saya datang ke kantor, saya ikut kelas, ada ide baru gitu. Itu yang saya dapat sih. Saya ada ide baru yang saya bawa pulang gitu. Yang saya bisa pakai itu. Kalau dulu saya tuh orangnya lebih pesimistik dan questioning gitu. Ini orang maunya apa sih? Ini orang datang ke sini mau ngomong sama saya tuh buat apa gitu. Dan saya dulu tidak begitu suka dengan orang-orang yang mungkin financial advisor juga gitu. Notabene agen asuransi, karena saya merasa mereka cuma mau menjual gitu. Tapi waktu itu ya pelan-pelan agak berubah lah. Dan istri terus terang kaget, saya oke aja gitu join ini gitu kan. Setelah jalanin ya mungkin penolakan dari istri mungkin lebih ke waktu sih ya, karena saya juga full heart ya untuk menjalani insurance business ini gitu. Saya tahu kalau nggak full heart ya mungkin nggak bisa jalan. Ya PR saya waktu itu ya saya mesti time management supaya nggak ada penolakan. Kok kamu kerja keras banget sih di insurance business, cuman di keluarga nggak. Nah itu yang penolakan dari istri sih. Pertama yang saya lakuin tuh saya langsung kasih tahu teman-teman dekat saya gitu. Saya nggak pernah kayak saya nggak declare saya seorang financial advisor. Waktu pertama kali join, saya langsung ngomong tentang saya join masuk sebagai seorang financial di agensi Samudra, dan saya langsung melakukan branding ya di sosmed. Kalau saya jual di toko di Tanah Abang sebagai pedagang baju, saya jual barang ya saya detach gitu sama produknya yang berbicara gitu. Kalau di insurance business bedanya saya yang berbicara bukan produknya gitu. Saya mesti menjadi bagus dulu baru saya bisa dicari sama nasabah-nasabah saya. Kalau waktu itu sebagai seorang pedagang gitu ya saya nggak begitu peduli banyak dengan karakter saya gitu. Saya pedulinya kalau orang mau ya mau, enggak ya udah, saya nggak I don't care gitu. Cuman kalau sebagai seorang financial advisor, saya merasa perlu mempunyai karakter yang bagus. Dan untuk menjalankan insurance business, kita tuh sebagai leader juga mesti mampu memimpin banyak orang ya. Kalau mau memimpin banyak orang ya kita mesti terus bertumbuh di dalam diri kita gitu, supaya kita bisa mimpin orang-orang yang kita pimpin. Mungkin tantangan terbesar itu karena kita belum approach terlalu banyak orang gitu ya. Pasti ring terdekat dulu kita approach, dan teman-teman dekat saya gitu. Tantangannya itu mereka merasa kok saya tiap kali saya ngomongnya tentang financial, tentang insurance gitu. Dan itu mungkin challenge kali ya. Saya juga sadar gitu, dan saya juga belajar, oh ya saya nggak boleh juga selalu datang ngomongin tentang hal itu. Pas kalau mereka butuh seorang financial advisor, baru saya pasang jubah saya sebagai seorang financial advisor. Kalau bikin saya stop dulu dengan bisnis sih nggak sampai sana ya. Tapi ada di mana saya ada closing case yang besar, tapi setelah beberapa bulan nasabah minta stop, dan itu menyebabkan persistensi saya turun. Waktu itu udah mau mencapai suatu pencapaian gitu, tiba-tiba tercancel di akhir tahun. Ada rasa kecewa gitu. Tapi ya saya juga di-encourage sama leader saya gitu untuk maju terus. Biarkan ini menjadi suatu pembelajaran aja gitu. Tapi nggak sampai saya mau stop sih di bisnis ini. Perubahan paling besar yang saya dapetin itu di bisnis insurance adalah menjadi orang yang lebih positif ya. Melihat sesuatu lebih tidak pesimistik lah. Berbeda sama saya yang dulu. Saya lihat sesuatu negatif gitu. Tapi sekarang saya merasa kalau yang dipikirkan oke, itu maka akan terjadi gitu. Jadi rubah mindset. Bedanya dulu pas jalanin bisnis baju, saya tuh nggak ada goal. Sekarang itu selalu disarankan untuk menulis goal. Dan saya dulu orangnya tuh nggak suka banget sama goal karena nggak ngerti ya dulu ya. Tapi sekarang saya tahu kalau kita nggak ada goal itu kita nggak tahu kita tuh mau menuju kemana. Ibaratnya kayak suatu perahu yang besar tapi tidak ada tujuan, dia muter-muter aja di laut ya. Jadi makanya saya tahu karena saya mesti set goal, dan goal itu untuk apa? Untuk menjadi patokan saya kemana saya mau pergi. Mungkin sesuatu yang paling besar buat saya gitu. Jadi setelah saya masuk ke insurance business, saya lebih ngerti tentang keuangan. Goal saya juga lebih berubah gitu. Pasti tetap saya juga mau kuliahin anak-anak saya juga mau tetap keliling dunia. Tapi saya juga nambahin bahwa saya mau financial security dan financial freedom. Dan saya ngerti sekarang saya perlu adanya passive income. Setelah saya stop bekerja nanti, saya pengen punya passive income yang
yang sejumlah itu. Dan untuk mencapai goal itu ya saya harus kerja dan harus mupuk membesarkan bisnis saya. Suatu hari saya bisa mendatangkan passive income yang segitu yang saya mau. Saya sadar kalau jalan bisnis ini kadang-kadang tuh kayak beriman ya. Dari awal gitu kita nggak lihat ada jalan gitu. Karena kita juga berdoa gitu, kita juga mencari jalan. Tapi tiba-tiba ada aja orang yang mau join sama saya, orang yang mau membeli dari saya gitu. Itu yang berkesan banget lah. Salah satu keajaiban yang saya alami itu saya udah bikin proposal sama nasabah yang mau beli, terus kita udah submit, tapi ternyata ada halangan dari proposal itu dan mungkin ada sesuatu hal yang menyebabkan nasabah itu tidak mau membeli gitu. Waktu itu di pagi hari dia udah bilang, cancel lah, nggak usah beli lah. Tapi ada keajaiban yang terjadi di tengah hari sampai akhirnya pada sore hari nasabah itu berubah pikiran dan mau membeli proteksi itu. Nah, itu keajaiban banget gitu, dalam satu hari bisa berubah gitu. Itu yang mungkin saya alami sih. Mungkin saya belajar banyak dari leader saya, Ko Wilson, dalam sisi leadership dia gitu, dimana dia bisa merangkul semua partner-partner bisnis yang di bawah dia gitu, termasuk tim saya, tim leader lain gitu. Dia bisa rangkul, Wilson dan Elisa bisa kasih value juga lah ke mereka gitu. Jadi saya nggak bergantung dengan saya sendiri gitu. Apabila tim saya ada kebutuhan, Ko Wilson juga bisa bantu gitu. Dan leader-leader lain di Samudra juga bisa bantu gitu. Itu mungkin value Samudra yang saya sukai sih. Sebenarnya bikin saya bangga tuh bukan pencapaian saya sendiri, tapi manfaat apa yang saya bisa beri untuk nasabah-nasabah saya. Sebelumnya saya juga pernah urus klaim kematian seorang nasabah dan akhirnya klaimnya dicair gitu, dan saya bangga gitu. Sebelumnya juga ada nasabah saya yang mesti melakukan tindakan di luar negeri, di Singapura. Tiap kali tindakan itu 100 juta rupiah dan itu besar banget, tapi klaimnya cair. Itu yang buat saya bangga sih. Saya merasa saya bisa bantu mereka ya. 3 kata itu persisten, hardworking, work with heart gitu. Maksudnya persisten ya, pantang mundur, pantang menyerah, kerja keras, sama bekerja dengan tulus hati.